Shalom, saudaraku. Gereja bukanlah gedungnya. Gereja bukan pula menaranya. Gereja adalah orangnya. Siapakah orang yang dimaksudkan? Orang yang dimaksudkan adalah mereka sebagai pengikut Yesus Kristus yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan juga Tuhan dunia. Memang sebagai pengikut Yesus Kristus ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak ujian, ada begitu banyak pergumulan. Dan ketika gereja menghadapi tantangan, ujian, pergumulan, apakah itu datang dari pengikut Tuhan, datang dari kehidupan keluarga, datang dari kehidupan pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada, maka setiap pergumulan, tantangan, ujian itu haruslah dihadapi. Saudara-saudaraku, sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia berada di jemaat Korintus, di sana terjadi perselisihan yang mengarah pada perpecahan. Ada yang mengungkapkan, kami dari kelompok Paulus, Kefas, Apolos, dan Kristus sendiri. Sehingga dari pandangan-pandangan ini mereka merasa bangga, mereka merasa hebat, sehingga dari sikap yang mereka lakukan mengarah pada perselisihan. Bicara soal perselisihan, bicara soal pertengkaran, itu adalah hal yang biasa. Biasa terjadi di dalam gereja, tetapi juga biasa terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya, dalam keluarga, dalam jemaat, dan juga dalam masyarakat. Saudaraku, apakah ini harus dibuat pembiaran? Tentu tidak. Karena persoalan pertengkaran atau perselisihan itu memang haruslah diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, maka itu akan menuju kepada arah yang tidak kita kehendaki. Saudaraku, apa yang mau diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus? Baiklah mereka hidup untuk senantiasa seia sekata, erat bersatu, dan sehati sepikir. Mengapa? Ketika mereka seia sekata, sehati sepikir, menandai mereka mau hidup dalam kekompakan, hidup dalam keharmonisasian, hidup dalam kebersamaan. Maka lebih daripada itu, mereka mau bergandengan tangan, bekerja sama, dan senantiasa menghindari kehidupan yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan juga merugikan kelompok yang lain. Ini menjadi tantangan bagi kita sebagai pengikut Kristus, bahwasanya dalam perjalanan hidup gereja Tuhan, kita belajar untuk senantiasa merendahkan diri, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, supaya kehidupan kita sebagai orang-orang percaya akan diberkati untuk selama-lamanya. Kita juga yakini apa yang sedang dan sementara kita jalani sebagai orang-orang yang beriman, kita bangga punya Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan kita. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bergandengan tangan dan kita percaya bersama dengan Tuhan, maka segala berkat-berkat-Nya akan dilimpahkan bagi kita selaku gereja Tuhan yang terus bersaksi, bersekutu, dan melayani. Soli Deo Glory, Tuhan dimuliakan.